وسلم على سيدنا محمد وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وعلى آلهم وصحبهم أجمعين وأن تعمرنا حول الوطن ونحمل البلاد بفروعهما إلى يوم الدين وأن تنصرنا وتفتح علينا وترزقنا وتحفظنا وتغفرنا ولجميع المسلمين يا الله يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wanshur wahfaz wa ayyid nahdatal watani fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du, faqala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid daraini amin. Faslun aqallu dafni hufratun taktumu raihatahu wa tahrusuhu minas sibai wa akmaluhu qamatun wa bastatun wa yudha'u khadduhu 'ala turabi wa yajibu tawjihuhu ilal qiblati. Setelah kita selesai berbicara tentang rukun-rukun sholat jenazah dengan semua cara niatnya, kemudian doanya, setelah ini akan kita diajarkan cara menguburkan jenazah baik minimal maupun maksimal. Kemarin kita belum sebut adab cara menaruh jenazah di saat disolatkan. Pertama, kalau jenazahnya perempuan mau disolatkan, jenazahnya dihadapkan kepalanya menghadap utara, hadap sana. Kalau ini jenazah, kalau perempuan ini kepalanya ya. Kalau laki-laki kepalanya menghadap selatan. Kemudian kalau jenazahnya laki, kita berdiri di dekat kepala mayit. Tapi kalau perempuan, kita berdiri di kira-kira di lambungnya, di bawah, kelelekan sedikit ya. Nah, itu adab kita, cara kita menaruh jenazah. Kalau jenazahnya dua, misalnya ada laki, ada perempuan, maka kalau ini laki, maka hadap sini jenazahnya. Kemudian kalau ini perempuan, misal ini kepalanya, hadap sini. Jadi kepalanya tidak sama. Jadi setengah. Nah, jadi kalau ini kepala jenazah perempuan, nah, nanti laki berdiri di sini sehingga sekali jalan. Ya, andai kan semuanya menghadap utara juga boleh. Nah, cuma sunat kita yang laki kepalanya hadap selatan, yang perempuan hadap utara. Nah, begitu juga kalau dua perempuan terus berderet ke sini. Kalau lakinya
tua nggak begini terus. Nah, kalau kita di sini jarang lebih dari 2 kita sholat, tapi kalau di Mekah banyak, jarang kita sholat 1 sekali kita sholat, 2, 3, 4 rame. Nah, kalau dia bilang as-salatu 'alal mayyitil hadir 1, as-salatu 'alal mayyitil hadiri wat tifli berarti 2, 1 orang tua, 1 anak kecil. Jadi dia bedakan caranya melaksanakan qamat saja membedakan. Nah, itu sebabnya untuk mempermudah orang tidak perlu dia bertanya. Tentunya karena orang bisa berbahasa. Itu 1. Jadi kalau laki menghadap mana? Selatan. Jadi kalau orang laki jenazahnya kepalanya menghadap selatan, laut. Lamun nina otak nandang daya utara, perempuan menghadap utara. Kemudian cara kita membawa jenazah ke pekuburan, kepalanya jadi depan, bukan kakinya. Nah, di yang berlaku di masyarakat kita harus kaki, sehingga muter-muter 2-3 kali. Benaina, beotakna. Kalau kepala jadi depan dianggap jalan pakai kepala. Jenazah sudah tidak jalan lagi. Nah, munah jari mayit engkah lampak, ia telembah. Karena itu kepalanya jadi depan. Maratan kapal terbang. Ya, maratan tersugul lekan tianina apa ada jadi julu. Otak, munai jadi julu nyunsa. Nah, jadi kepala jadi depan. Begitu juga kita masuk di kubur, dari bawah kaki jenazah datang terus. Nah, kepalanya jadi dulu masuk ke liang lahat. Ini kawan telu kali muter beda naik, semata-mata naik jadi dulu. Nah, karena kita difikur telembah ayyakuna ra'sul mayyiti awalan naksi ngenali kita. Ada otak mayit jadi julu. Nah, ini jangan lelah muter, lelah tapi dah doang di ini dengah separuh. Nah, ya doang jadi tuh. Mun dengan lampak berung ke dunai, lamun otak jadi bawa beru nyunsah. Lagu lamun jenazah ja otak jadi julu. Ndek nak bersalah otak jadi julu. Nenganjang mata rombong bakso endah dan tepian penganjang mayit jauh-jauh kubur kanggo endah. Lagu kurang terhormat. Sana mayit manusia itu terhormat. Walaqad karramna bani Adam. Kami telah memuliakan manusia. Nah, yang puna aturan tetepan di aturan ke sholat, aturan ke telembah. Nah, itu asal sudah kita sampaikan. Aturan depan di mayit, wudhu jari julu, istinja julu, ampun duduk baru depan di. Nah, kebanyakan kita wudhunya terakhir. Yang wajib memandikan wudhunya sunat. Nah, terus munuah mati dengan kah batal wudhu, ita siduk batal wudhu. Dengan si mati jawah engkah narak kewajibannya, engkah na batal wudhunya, engkah nengentu tendah menmayit. Kan awak mati, ya. Nah, itu sebabnya andai kana rak sugun lekan bawa wana sita bungkus sholat, ya tidak membatalkan mandinya. Andai nak sugun darah dengan wah anak
mati tepandi bersih. Wah jangan terbungkus sugul darah malik dem perlu tepandi lamunah dak sin terbungkus. Kecuali deman terbungkus sampai malik sugul ja bisu ya dendana tembus. Ayam lamun sita khawatiran tembus ja kalau angi pempes lamun laik ja kapas. Nah sekarang karena ada pempes bau terpasangan pempes ada dana teri. Nah itu aturan tambahan di dalam menyolatkan jenazah. Sekarang aqallul dafni hufratun taktumu raihatahu. Minimal cara kita memakamkan jenazah hufratun taktumu raihatahu. Dibuatkan lubang yang bisa menutup baunya, yang kira-kira jenazahnya tidak akan keluar baunya. Itu minimal. Jadi lamun alat dengan pertama jenazahnya tertutup, ditaruh, ditempatkan di lubang yang bisa menutup baunya tidak keluar, wa tahrusuhu minas sibai, dan terjaga dari binatang buas. Ukurannya tidak bisa digali oleh binatang buas. Andina arak singa, arak babi tidak bisa, atau ada anjing tidak akan bisa menembus ya kubur jenazah. Itu minimal setengah meter, misal tegeng lalu tanah misal rejeng ya setengah meter, bisa dengan catatan tutupnya yang bagus supaya tidak keluar bau dan tidak bisa digali oleh binatang. Wa akmaluhu qamatun wa bastatun. Ya, kalau yang sempurna aja ukuran kita berdiri qamatun, ya kira-kira 1,5 meter, wa bastatun, ya ukuran kita bisa berdiri, ukuran orang berdiri, wa bastat ditambah dengan setengahnya, ya kira-kira 2 meter, 1,5 meter. Lagu itu aja entah 1,5 meter, jarang dengan nguburan sampai 2 meter. Ya kadang-kadang dengan topol masih pun kita notaknya separuh, ya itu ya sudah pertengahan sudah itu. Kemudian ya wa yudha'u khadduhu 'ala turabi. Kemudian pipi jenazah didempetkan dengan tanah, jadi dibuka bungkusnya, pipinya dibuka, pipinya sangkepnya nempel di tanah. Yang biasanya begini ya dibuka. Nah papa ini dibuka langsung tempel di tanah supaya cepat mempercepat rusaknya jenazah. Ndak salaun juluan bokos sede kenca awak jenazah supaya tidak jenazahnya tidak terbuka auratnya. Ndak sampai jenazahnya belum rusak, kemudian kain kafannya sudah hancur. Nah itu sebabnya disunnahkan dibuka bagian pipi sebelah kanan.
Nah, jadi itu. Jadi kalau kubur ya setinggi orang berdiri dan ya luasnya juga agak luas sedikit. Supaya bisa orang minimal masuk 3 orang untuk meletakkan jenazah. Ya kira-kira setengah meter lebarnya atau semeter ya, supaya longgar jenazah dilepas ya. Kemudian cara membuat pekuburan ada 2. Ada namanya pakai liang lahat. Kalau liang lahat di bagian baratnya dimiringkan di bagian bawah ukuran jenazah. Yang loang sedih di samping paling bawah. Atau pakai syak, pakai parit. Ada juga orang misalnya ini kubur di tengah-tengah dibuatkan oloh sekedar ukuran jenazah ya tuh, seperti induk mayit ada 4. Ada yang sandak bergerak, dia nolak lito-lite, dia nolak miring, tetap menghadap kiblat. Nah, tapi kalau yang biasa di samping, kemudian bisa ditutup di atas, bisa juga pakai pagar dinding anduk. Nah, ini cara orang menguburkan jenazah. Yang penting jenazahnya tertutup baunya dan tidak diganggu oleh binatang. Kalau tanahnya terlalu keras, tegen, ya ukuran yang mungkin bisa dipakai. Karena Arab kondisi kubur oleh kelemak yang kasar ya kubur pun jadi si tegel tanah, ya bedu-beduan. Nah itu satu. Yang pertama minimal bisa menutup jenazah, menutup bau dan tidak terganggu oleh binatang. Tapi sempurnanya ya sedalam tinggi orang berdiri dan luas. Wa yudha'u khadduhu 'ala turab. Kemudian pipi sebelah kanan didempetkan, diletakkan langsung di tanah dengan dibuka bungkusnya. Wa yajibu tawjihuhu ilal qiblati. Kemudian dihadapkan jenazahnya menghadap kiblat. Jadi harus jenazah menghadap kiblat. Kalau ada jenazah yang dikuburkan tidak menghadap kiblat, wajib digali kalau memang badannya belum rusak atau belum dimandikan. Boleh kubur itu digali untuk dimandikan selama badan jenazah belum rusak. Lalu kira-kira setelah seminggu baru ditahu belum dimandikan, ya si pinate biarkan saja. Untuk seminggu jak lawas. Bahkan dia tahu berembok dengan. Tetapi kalau baru sehari atau baru pagi dimakamkan, sore digali, ya tapi pasti sudah berubah, ya berubah bau. Karena manusia cepat berubah baunya, apalagi setelah ditutup. Masih doang di atas kasur, lamun telah terkuburan, telah terpandi, kadang-kadang jenazah bau. Apa sebabnya? Ya karena rusak badan kita, semua putus dikala nyawa kita dicabut oleh malaikat. Malaikat Israel. Nah ini cara kita memakamkan jenazah. Tidak perlu juga harus ngumpul di suatu tempat. Ya kecuali kubur Tegaluh, mana cara lain bisa satu keluarga satu tempat. Lagu kubur-kubur baru jak betong kosong terus berderet. Nah
sehingga tidak ada tempat yang khusus untuk satu keluarga. Nah, ini cara kita memakamkan jenazah, minimal dan maksimal, aturan kita sholat jenazah, aturan membawa jenazah ke kuburan. Faslun yumbasul mayyitu li'atba'i. Insyaallah besok akan kita bahas tentang apa penyebabnya, berapa sebab kita boleh menggali kuburan yang sudah di dalamnya ada mayat. Wallahu subhanahu wa ta'ala. Mari kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi fa'ina wa fa'ina wa qarrib lana fi dinina ma'alim qadrim wa zakat. Rabbi waffiqna wa waffiqna lima tardi qawla wa fi'la karama warzuqni kulla ala kaima wa ila asliha amulana na'udhu bi khairin wa nufaqa la syar. Rabbana asyir lana kulla syukur wa akhirah min tarwih Rabbi 'anna rabbana kulla duyun qawla ladiyana musliman waghfir sunnana akram syada. Rabbana ya jalali mulmina unsyur liwa'an wa qawlana iman fitan wadiya lijana ala sunnah wansuran fil asyaya wal muka. Rabbana ya jalali mulmina unsyur liwa'an wa qawlana iman fitan wadiya lijana ala sunnah wansuran fil asyaya wal muka. Rabbana ya jalali mulmina unsyur liwa'an wa qawlana iman fitan wadiya lijana ala sunnah wansuran fil asyaya wal muka. Wa salatullahi tamshal mustafa nabiyil haqqi ta'ana wal wafa bi kitabin fihi nasi shifa wa ala al-kiram syura